Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di PPh pasal 21, yaitu bagi pegawai tidak tetap ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas, jadi sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu di PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Kemudian hari ini adalah untuk pegawai yang tidak tetap. Jadi pegawai tidak tetap di sini menurut ketentuan pajak itu adalah tenaga kerja lepas yang dibayar perusahaan atas jumlah hari masuk kerja atau jumlah unit yang diselesaikan atau borong atau jumlah penyelesaian pekerjaan. Itu ada di pegawai tidak tetap. Jadi tenaga kerja lepas ya, yang dibayar atas dasar jumlah hari masuk kerja, jumlah unit yang diselesaikan satuan, dan jumlah penyelesaian pekerjaan. Jadi penghasilan dari pegawai tetap di sini itu ya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan. Bisa mingguan ya, bisa mungkin harian ya. Jadi selama 1 bulan kalender, jadi telah melebihi jumlah dari PTKP. Jadi PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri, ya wajib pajak sendiri. Jika telah melebihi wajib pajak, ya PTKP sebulan wajib pajak sendiri. Jadi bagaimana penghitungan untuk PPh pasal 21-nya? Jadi pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap ya, dapat dihitung dengan basis harian maupun tahunan. Jadi perhitungan dengan basis harian itu ya bisa menggunakan jenis upah ya. Jenis upah itu ada upah harian, upah yang diperoleh karyawan secara harian. Dasar perhitungannya berarti upah yang diperoleh dalam sehari ya, dalam upah yang diperoleh dalam sehari. Itu kalau harian. Kalau jenis upah untuk upah mingguan, upah yang diperoleh karyawan itu secara mingguan. Dasar perhitungannya adalah upah yang diperoleh dalam seminggu, yaitu jumlah hari kerja dalam seminggunya. Itu dasar perhitungannya. Jenis upah satuan. Jadi upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Dasar perhitungannya yaitu menggunakan upah satuan dikalikan jumlah rata-rata yang dihasilkan satuan dalam sehari. Itu. Kemudian kalau jenis untuk upah borongan adalah upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian satu jenis pekerjaan tertentu. Dasar perhitungannya upah borong ya, upah borongan itu adalah jumlah hari dalam menyelesaikan pekerjaan borongan. Kalau jenis upahnya tahunan, jadi upah bulanan, jadi upah yang diperoleh karyawan secara bulanan. Dasar perhitungannya adalah upah bulanan disetahunkan. Lalu bagaimana untuk tarifnya? Jadi tarif yang digunakan untuk perhitungan PPh pasal 21 atas upah ya bagi pegawai tidak tetap ini juga berbeda-beda berdasarkan jenis upah dan tingkat penghasilannya. Jadi bisa dilihat, jadi biasa saya sampaikan yaitu PPh pasal 21. Jadi tarif pajak dikalikan PKP. Jadi PKP di sini di penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang berdasarkan basis yang ditentukan.
Jadi tarif pajak dan perhitungannya adalah tarif pajak dan perhitungan yang berlaku untuk penghasilan bagi pegawai tidak tetap. Berbeda-beda berdasarkan tingkat penghasilannya. Upah harian, mingguan, dan satuan serta borongan itu sehari kurang dari 450.000 tidak kena pajak. Jadi sehari lebih dari 450.000 sampai dan sebulan ya kurang dari sama dengan 4,5 juta. Perhitungannya adalah 5% dikalikan penghasilan bruto dikurangi 450.000 per hari. Sebulan lebih dari 4,5 juta sampai dengan 8,2 juta, perhitungannya 5% dikalikan penghasilan bruto dikurangi PTKP setahun dibagi 360 hari. Sebulan lebih dari 8,2 juta, perhitungannya adalah tarif PPh pasal 17. Jadi dikalikan PPh bruto disetahunkan dikurangi PTKP setahun. Upah bulanan, jadi perhitungan tarifnya adalah tarif PPh pasal 17 dikalikan dengan PPh bruto disetahunkan dikurangi dengan PTKP di setahun. Jadi apabila yang diterapkan adalah tarif PPh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka ketentuan yang diberlakukan itu adalah PPh pasal 21 setahun sama dengan tarifnya PPh pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan PKP disetahunkan. Jadi PPh pasal 21 sebulan itu berarti PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 bulan. Jadi tarifnya 5% untuk di sampai dengan 50 juta ya. 15% penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dan 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Jadi penghitungan untuk teknis upah harian satuan borongan itu jadi upah harian atau upah hasil konversi. Jadi penghasilan kumulatifnya per bulan kurang dari sama dengan 4.500.000 itu penghasilan per harinya berarti kurang dari 4.450.000 berarti tidak kena pajak. Yang penghasilan hariannya lebih dari 450.000 yaitu DPP penghasilan yang melebihi 450.000. Kemudian yaitu tarif yang berlaku adalah tarif lapis pertama yaitu 5%. Untuk penghasilan kumulatif per bulan lebih dari 4.500.000 berarti DPP dasar pengenaan pajaknya yaitu dasar perhitungan pajaknya yaitu penghasilan harian dikurangi dengan PTKP harian. Tarif berlaku adalah tarif lapis pertama yaitu 5%. Sedangkan penghasilan kumulatif per bulan lebih dari 4.500.000 ya, 4.500.000 yaitu di dasar penghitungan untuk pajaknya adalah penghasilan disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Tarif yang berlaku adalah tarif progresif yaitu pasal 17. Tarif 5% di sini diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan upah satuan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi dari 450.000 sehari, tetapi tidak melebihi 4.500.000 dalam satu bulan takwim atau tidak dibayarkan secara bulanan. PPh pasal 21 sehari itu adalah penghasilan bruto sehari dikurangi 450 dikalikan 5%. Ya, dan itu. Jadi untuk perhitungan dari perhitungan pemotongan dan penyetoran untuk di pelaporan PPh pasal 21 terkait dengan di tenaga kerja lepas satuan, borong, honorer itu untuk tata cara perhitungannya. Jadi pertama adalah upah harian dikonversikan dulu.
Jadi dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait. Kemudian atas upah harian hasil konversi dikenakan tarif dan DPP yang sesuai. Upah harian yang dibayarkan bulanan, upah disetahunkan. Upah dikurangi dengan PTKP, peroleh PKP, berlaku tarif PPh pasal 17. Itu untuk cara-cara perhitungan di upah harian satuan borong. Contoh, jadi Tunggul Ametung berstatus menikah dan belum memiliki anak selama bulan Januari tahun 2017. Bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar 600.000. Berapakah besar PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung? Maka dari ilustrasi tadi, jadi tarif 45% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan borong, dan uang saku harian yang melebihi 450.000 sehari, tetapi tidak melebihi 4.500.000 dalam satu bulan takwim, tidak dibayar secara bulanan. Maka perhitungannya tadi diingat, jadi diingat adalah di PPh pasal 21 sehari, yaitu penghasilan bruto sehari dikurangi 450.000 dikalikan dengan 5%. Jadi kalau tadi misalnya 600.000 dikurangi dengan 450.000 dikalikan dengan 5%. Maka secara singkat, jadi untuk perhitungan upah satuan, upah satuan dari PPh pasal 21 harlep dengan upah satuan, maka kita perlu menghitung jumlah unit dikalikan upah per unit, dikalikan hari dalam sebulan, kemudian ketemu jumlah upah sebulan. Jumlah upah sebulan dibagi dengan hari sebulan, ketemulah upah per hari. Dari upah per hari di sini, maka kita tahu penghasilan bruto sehari. Jadi upah sehari dikurangi dengan PTKP per hari, maka ketemulah PKP per hari. PKP per hari dikalikan dengan PPh pasal 21 per hari, maka ketemulah yang namanya PPh terutang untuk harian. Dikalikan hari dalam bulan, ketemulah PPh pasal 21 per bulan. Jadi misalnya Andi belum menikah sebagai tenaga kerja lepas di Pramanta Elektronik bagian produksi, menerima upah berdasarkan unit yang dihasilkan, yaitu Rp30.000 per unit. Sehari dia mampu menghasilkan 44 unit dan dia bekerja setiap bulannya 22 hari. Hitung PPh pasal 21 setiap bulannya. Maka status dari Andi termasuk TK 0, tidak kawin, tanggungannya 0. NPWP-nya tidak ada, tidak memiliki NPWP. Jumlah unit yang dihasilkan yaitu 44 unit, upah per unitnya 30.000. Jumlah hari sebulan kita ketahui 22 hari dia bekerja, maka total upah sebulan yaitu 44 unit dikalikan 30.000 dikalikan 22 hari, yaitu 29.040.000. Upah sehari berarti 1.320.000. Sedangkan PKP sehari yaitu 450.000. PKP sehari. Maka untuk PKP seharinya yaitu 1.320.000 dikurangi 450.000 yaitu 870.000. PKP-nya sebulan 870.000 dikalikan 12, artinya 19.140.000. Nah itu PKP sebulan.
Maka PPh per harinya yaitu ya 5% dikalikan 870.000 ya. Kemudian PPh sebulannya yaitu ya 5% dikalikan 19.140.000, kemudian 1.148.400.000 rupiah. Ya, itu adalah terkait dengan untuk upah ya kerja lepas dengan upah satuan. Lalu bagaimana untuk penghitungan ya pegawai harian lepas dengan upah borongan? Jadi tata cara untuk penghitungan pegawai harian lepas upah borongan, pertama kita upah sebulan kita hitung, dibagi dengan jumlah hari penyelesaian borongan tersebut, kemudian diperolehlah upah per hari. Upah sehari dikurangi dengan PTKP per hari, maka diperolehlah PKP penghasilan kena pajak per hari. Dikalikan dengan PPh pasal ya, dikalikan dengan tarif, maka ketemulah PPh pasal 21 per hari. Dikalikan hari dalam bulan, maka ketemulah PPh pasal 21 per bulan. Misal ya, Udin statusnya ya tidak tahu ya, NPWP-nya tidak ada, upah per bulannya adalah 4.800.000. Jumlah hari kerjanya ya 10 hari. Upah seharinya berarti 480.000. Maka PTKP seharinya yaitu di 450.000. Jadi upah sehari 480.000 dikurangi dengan PTKP sehari, maka ketemulah PKP sehari, penghasilan kena pajak sehari, yaitu 480.000 dikurangi 30.000. Jadi kemudian 30.000 dikalikan hari dalam bulan, yaitu 10 hari, yaitu 30.000 dikalikan 10, yaitu 300.000. Maka PPh pasal 21 seharinya yaitu dikalikan 5%, yaitu 30.000 kali 5%, ketemunya 1.500. PPh sebulannya yaitu 5% dikalikan 300.000, 15.000. Jadi PPh pasal 21 sebulan karena tidak ber-NPWP berarti ada tambahan 20%, yaitu tambah 20%, yaitu ketemunya di 18.000 ya. Itu untuk upah ya, di upah borong ya, upah borong ya, upah borong bisa dicontohkan tadi. Lalu bagaimana untuk honorer? Jadi pegawai yang tidak tetap untuk di honorer. Jadi tata caranya sama, jadi upah sebulan dikalikan ya, dikali kemudian ketemulah jumlah bulan dalam setahun ya, kemudian diperoleh upah setahun ya. Penghasilan setahun dikurangi dengan PTKP setahun, maka diperoleh untuk PKP setahun. PKP setahun dikalikan dengan tarif, ketemulah PPh per tahun. PPh per tahun dibagi dengan jumlah bulan, maka ketemulah PPh per bulannya. Contoh Andika, statusnya yaitu tidak kawin, tanggungan 0, NPWP-nya punya, gaji per bulannya 4.700.000, penghasilan bruto setahun berarti 56.400.000. PTKP setahun karena dia tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan berarti 54 juta. Jadi penghasilan bruto setahun 56 dikurangi dengan 54 juta, maka PKP setahunnya adalah penghasilan kena pajaknya 2.400.000. PPh terutang setahunnya adalah 2.400.000 dikalikan 5%, yaitu 120. PPh pasal 21 dipotong per bulan yaitu 10.000. Nah, 10.000. Jadi PPh pasal 21 sebulan apabila Andika tidak memiliki NPWP maka dinaikkan 20%. Jadinya yaitu ditambah 20%, yaitu 2.000, jadi 12.000 Andika. Ya, itu untuk di honorer. Ya. Jadi itu tadi ya bahasan untuk di penghitungan pajak PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, baik yang menerima untuk upah basisnya harian
maupun upah yang basisnya satuan, borongan, serta honorer ya. Jadi untuk lebih lengkap silahkan Anda coba kerjakan ya latihan soal di aktivitas berikutnya ya. Saya cukupkan sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.